Selamat siang, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas ya mengenai workflow functional test. Mungkin kalau sebelumnya saya sudah bahas beberapa workflow ya mengenai apa metode pengetesan QA. Kali ini saya akan masuk ke dalam functional test. Oke, tidak berlama-lama mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan intinya. Nah, mungkin untuk teman-teman QA yang masih belajar banyak mengenai seputar QA ya atau basic seputar test engineer. Nah, saya coba akan bahas di sini mengenai apa itu functional test. Nah, functional testing sendiri itu adalah jenis pengujian ya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi atau fitur di dalam aplikasi itu bekerja sesuai dengan kebutuhan atau requirement yang telah ditentukan. Nah, mungkin itu secara penjelasan singkatnya. Namun, kalau boleh saya analogikan gitu ya, functional testing itu ibarat kita ngetes mesin kopi otomatis gitu ya. Nah, misalnya saya mau beli mesin kopi otomatis. Nah, di brosurnya itu tertera ada 4 fitur gitu ya yang jadi nilai jualnya. Yang pertama itu bisa bikin kopi hitam, kemudian yang kedua bisa bikin kopi cappuccino, kemudian yang ketiga bisa atur level manis kopinya, terus yang keempat itu bisa membersihkan mesinnya secara otomatis. Nah, functional testing itu kayak kita ngecek satu-satu fitur mesin kopi itu beneran jalan atau enggak sesuai yang ditawarkan di brosur gitu ya. Contohnya, eh, saya pencet tombol kopi hitam. Nah, ekspektasinya harusnya yang keluar dari mesin kopi tersebut adalah kopi hitam gitu ya. Bukan justru yang keluar adalah es teh manis gitu. Nah, kemudian saya pilih cappuccino gitu ya. Nah, ekspektasinya adalah yang keluar adalah harus ada busa susunya dong ya. Jangan malah keluar cuma air putih doang gitu. Atau fitur yang ketiga ya, atur level ke manis gitu ya, atur level manisnya. Misalnya saya atur level manisnya di level 2 gitu ya. Nah, kopi yang keluar harusnya kopi dengan rasa manis yang sedang gitu ya, atau manis yang sesuai. Bukan justru yang keluar nggak manis sama sekali atau full kopi hitam pahit gitu ya. Nah, kalau semuanya jalan sesuai fungsinya, berarti mesin itu lulus secara functional testnya. Nah, kalau ada yang nggak sesuai, misal kita pencet cappuccino tapi yang keluar tadi es teh manis, nah itu adalah error atau bug. Gitu. Itu ya kurang lebih analogi mengenai functional test jika diibaratkan sebuah mesin kopi otomatis. Oke. Nah, sama kayak di aplikasi gitu ya. Di aplikasi juga kita ngecek gitu ya di berbagai fiturnya ya, mulai dari tombol loginnya, apakah apa pada saat login kita harus masuk pakai email dan password yang benar gitu ya. Kemudian juga fitur-fitur seperti tambah ke keranjang itu harusnya kan kita nambah produk ke daftar belanja. Kemudian tombol bayar, nah, harusnya kita ketika klik bayar itu harus bawa ke halaman pembayaran, bukan balik lagi ke halaman yang lain. Semua itu kita harus cek satu persatu apakah fungsi-fungsinya itu jalan sesuai harapan atau enggak. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya functional testing itu kita ngecek apakah janji-janji ya, janji-janji fitur di aplikasi itu sesuai apa enggak, ditepati atau enggak. Ya, jadi itu ya intinya. Oke. Mungkin lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada mengenai apa saja sih manfaat functional test ya. Di sini ada saya tulis ada 5 poin ya. Yang pertama adalah menjamin fitur bekerja sesuai harapan. Nah, functional test itu memastikan setiap fitur di aplikasi berjalan sesuai requirement yang telah ditentukan. Misalnya tombol bayar ya, tombol bayar ya pada sebuah aplikasi itu benar-benar membawa user ke halaman pembayaran gitu ya, bukan balik lagi ke homepage atau malah justru error. Nah, kemudian manfaat yang kedua itu justru
manfaat yang kedua adalah mendeteksi bug lebih awal. Nah, dengan functional testing, bug bisa ditemukan lebih awal sebelum aplikasi dirilis ke user. Jadi nggak sampai ngecewain pengguna lah ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan kepercayaan. Nah, aplikasi yang diuji dengan baik bikin kita sebagai user tentunya merasa puas dan merasa percaya karena fitur-fitur utamanya pada aplikasi tersebut bisa diandalkan dan memang tidak mengalami error ya, tidak mengalami error, tidak mengalami hambatan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah memastikan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis. Nah, di sini functional testing juga bantu tim untuk memastikan bahwa aplikasi udah sesuai nih sama apa yang dibutuhkan oleh bisnis atau user. Misalnya flow pembelian sudah sesuai gitu ya, kemudian registrasinya juga sudah sesuai dengan flow yang sudah ditentukan dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah mengurangi risiko di production. Nah, semakin banyak fungsi yang sudah diverifikasi atau yang sudah dites, tentunya makin kecil kemungkinan aplikasi itu error saat digunakan oleh banyak orang di dunia nyata atau di lapangan. Nah, itu mengenai manfaat functional test. Kemudian selanjutnya siapa saja sih yang terlibat dalam functional test? Nah, di sini ada empat ya secara umum ada empat tim. Yang pertama itu adalah QA. Nah, tentu QA ini adalah pemeran utamanya. QA di sini bertugas membuat test case, menjalankan testing, kemudian juga mendokumentasikan bug, ya, mendokumentasikan bug atau mencatat bug, dan juga memastikan semua fitur itu bekerja dengan lancar ya, dengan sesuai harapan. Kemudian yang kedua adalah developer. Nah, di sini tentunya developer juga sering dilibatkan ya untuk menjelaskan cara kerja suatu fitur, kemudian juga membantu mereproduksi bug, ya, mereproduksi bug. Kemudian yang terakhir adalah tentunya teman-teman developer juga bisa memperbaiki bug yang ditemukan oleh QA saat functional testing. Kemudian yang ketiga adalah product manager atau product owner. Nah, di sini tim produk tentunya adalah orang atau eh, pihak yang paling tahu terkait requirement dari si fitur tersebut. Nah, QA tentunya akan mengkonsultasikan ke teman-teman produk kalau ada hal yang dirasa kurang jelas atau bersifat ambigu gitu ya. Jadi teman-teman QA perlu mengkonfirmasi ulang apakah suatu eh, apa ya perilaku aplikasi itu eh, fitur atau justru adalah bug. Kita harus make sure ya ke tim produk. Kemudian yang keempat adalah key automation. Nah, di sini eh, key automation itu fungsinya adalah apa ya, sifatnya membantu untuk membuat script dari test case yang sudah dibuat oleh tim manual agar pengetesan bisa lebih efektif dan efisien ya secara waktu. Nah, itu mungkin tim-tim yang terlibat dalam functional test. Kemudian, nah di sini apa sih best practice dari functional test itu sendiri? Nah, di sini saya coba tulis ada 5 ya. Yang pertama itu adalah pahami requirement dengan jelas. Maksudnya apa? Nah, sebelum kita mulai ngetes, tentunya QA harus benar-benar paham nih bagaimana cara kerja sebuah fitur. Kalau requirement-nya nggak jelas, ya bisa-bisa ngetesnya juga ya ngawang-ngawang gitu ya, salah arah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah buat test case berdasarkan skenario eh, nyata atau secara detail, gitu ya. Nah, functional test sebaiknya itu mencakup skenario normal ya atau happy flow, kemudian skenario error, misalnya apa negative case, kemudian juga ada eh, apa skenario ekstrim gitu ya. Nah, contoh misalnya login dengan username atau dengan password yang salah, atau input karakter aneh di kolom nama. Nah, apa respon yang terjadi gitu ya ketika kita tes dengan password emoji atau sebagainya? Apakah tetap bisa berhasil masuk atau justru keluar error yang errornya itu
bahasanya tuh nggak manusiawi. Itu bisa 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 masuk ke dalam test case juga. Kemudian yang ketiga itu adalah uji dari sudut pandang user. Nah, lihat gitu ya, kita harus lihat aplikasi dari kacamata pengguna, bukan cuma dari sisi teknis atau dari sisi ini udah sesuai belum ya dari dengan requirement. Nah, kita harus memposisikan sebagai user. Kalau aku, kalau saya sebagai user pencet ini harusnya muncul apa ya? Nah, ini yang akan tentunya akan membantu kita menemukan masalah-masalah kecil ya yang mungkin dilewatkan oleh tim QA atau oleh dev gitu. Kemudian yang keempat adalah testing harus terstruktur. Nah, maksudnya adalah kita ngetes harus berdasarkan test case atau skenario gitu. Jangan asal klik-klik, semua yang diklik, semua pengujian itu harus bisa diulang dengan hasil yang sama, kemudian terdokumentasi dengan baik dan jelas. Terus best practice yang terakhir adalah report bug secara detail. Nah, em, kalau kita nemu bug gitu ya saat pengujian, nah pastiin jelaskan langkah reproduksinya gitu ya. Pas lagi ngapain nih nemu errornya? Apakah pas lagi nambah ke keranjang atau justru pas lagi hapus produk di keranjang? Kita harus jelaskan itu semua. Kemudian tambahkan screenshot atau video jika perlu untuk memperkuat. Oh, ternyata errornya di bagian situ. Ini tentunya bisa membantu tim developer ya. Kemudian yang terakhir adalah jelaskan ekspektasi dan hasil aktualnya. Kita harus jelaskan juga ekspektasinya tuh maunya seperti apa. Apakah ketika kita hapus produk di keranjang itu kehapus semua atau kehapus sesuai dengan apa yang kita ingin hapus gitu ya. Yang kita harus jelaskan ekspektasinya seperti apa. Itu terkait best practice-nya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya mengenai functional test dan non-functional test. Di sini saya coba buat ada 7 aspek ya yang mencakup ini. Nah, em, yang pertama dari aspek tujuan, tentu tujuan dari functional test adalah memastikan fitur aplikasi berjalan sesuai dengan requirement. Nah, sedangkan tujuan dari non-functional test adalah menguji kualitas aplikasi di luar fungsi utamanya. Terus selanjutnya adalah dari segi aspek fokus pengujian. Nah, fokus pengujian dari functional test adalah tentu dari fiturnya, kemudian dari flow atau alur dan proses bisnisnya. Nah, sedangkan dari non-functional test itu fokus pengujiannya lebih ke performa, kecepatan, keamanan, usability, dan reliability. Terus selanjutnya adalah aspek contoh yang dicek. Contoh yang diuji, sorry. Contoh yang diuji di sini dari sisi functional test, contoh yang diuji itu tentu adalah fitur-fitur seperti login, kemudian register, check out, hapus barang, kirim pesan, dan sebagainya. Nah, untuk non-functional test, di sini contoh yang diuji tentu adalah kecepatan, load halaman, handling 1.000 user bersamaan gitu ya. Kemudian keamanan data. Terus aspek selanjutnya adalah parameter yang dicek. Nah, parameter yang dicek saat functional test itu adalah input, proses, dan outputnya apa. Nah, kemudian sedangkan untuk di non-functional test itu adalah eh, parameter yang perlu dicek adalah waktu, respon, kapasitas server, apa tingkat keamanan dan sebagainya. Kemudian di sini dari segi aspek metode uji. Nah, dari sisi functional test ya, metode ujinya adalah tentu manual test dan automation test ya. Nah, sedangkan dari non-functional test itu ada load test, stress test, security test dan sebagainya. Lalu kapan dilakukan ya? Kapan dilakukan functional test? Nah, kalau functional test itu adalah saat fitur dikembangkan atau sebelum dan sesudah deploy. Sedangkan non-functional test itu dilakukan biasanya setelah functional test selesai di tahap akhir sebelum rilis, gitu ya. Nah, aspek yang terakhir adalah tools. Di sini tools yang biasa digunakan di functional test adalah Selenium, Catalon, Postman, gitu ya, untuk cek API dan Cypress. Untuk non-functional test biasanya kita pakai Gmeter, Load Runner, K6 dan sebagainya ya. Itu tadi perbedaan functional test dan non-functional test. Nah, di sini saya akan coba bahas mengenai workflow
atau flow mengenai alur dari functional test itu sendiri secara best practice. Oke. Nah, eh, sini. Oke. Nah, ini ada bagan ya mengenai flow functional test. Ada tiga tim yang terlibat di sini. Pertama ada product manager, kemudian ada test engineer atau QA, terus kemudian ada software engineering atau developer. Nah, eh, seperti biasa dari ketiga tim ini pada umumnya langkah awalnya adalah akan menganalisis dulu requirement-nya ya, requirement-nya apa saja yang perlu dipersiapkan atau penjelasan dari product manager mengenai bagaimana cara kerja fitur ini, kemudian juga seperti apa desainnya, apa saja dampaknya kepada fitur-fitur existing dan sebagainya. Itu tentunya akan dibahas secara lengkap di eh, tahap pertama ya di analisis requirement. Kemudian yang kedua adalah membuat test plan. Di sini dari teman-teman QA akan membuat test plan ya tentang test plan ini diibaratkan sebagai rancangan gitu ya, rancangan QA sebelum bertempur gitu ya. Apa saja yang perlu dites, kemudian juga metode apa saja yang digunakan dalam pengujian, terus juga tools yang digunakan, apa saja, siapa saja yang ikut dalam proses pengetesan dan kapan harus dites gitu ya. Itu kurang lebih semuanya ditulis di dalam test plan. Terus selanjutnya adalah dari teman-teman QA akan membuat test case. Di sini tentunya test case itu sebagai panduan ya, eh, panduan lengkap untuk seorang QA ya, di mana mereka eh, harus ngecek dari dari tahap satu ke tahap berikutnya berdasarkan test case yang sudah dibuat tentunya. Kemudian di sini setelah test case dibuat akan dieksekusi ya, test case-nya akan dieksekusi berdasarkan skenario yang sudah dibuat. Di sini setelah dieksekusi tentunya kita akan menemukan hasilnya, apakah hasilnya itu eh, menemukan isu atau justru tidak menemukan isu gitu ya. Nah, di sini tentunya kita harus mendokumentasikan pengujian dengan jelas gitu ya. Kita harus update test case-nya, apakah untuk skenario pertama itu ada bug atau tidak sampai skenario berikutnya ya. Kita juga harus mendokumentasikan itu dalam bentuk video ya, dalam bentuk evidence ya, maupun screenshot foto. Nah, dalam dalam flow berikutnya tentu kita eh, pertanyaan selanjutnya itu apakah ada bug dalam pengujian tersebut gitu ya. Jika iya atau jika ada, maka teman-teman QA akan membuat report ya atau membuat tiket bug sprint atau bug report yang nantinya akan diassign atau ditujukan kepada tim teman-teman developer ya. Nah, setelah dibuat tiket bug sprintnya, maka di sini kita akan menginfokan ya ke teman-teman developer untuk kemudian nanti dari teman-teman developer untuk menganalisis bugnya gitu ya. Eh, setelah dianalisis, tentunya dari teman-teman developer juga akan memperbaiki, akan melakukan fixing dari bug yang ditemukan oleh QA. Nah, setelah di fixing, dari teman-teman developer akan menginfokan kembali ke teman-teman QA bahwa bug yang ditemukan sudah diperbaiki dan boleh dites ulang gitu ya. Nah, maka ini flow-nya kita harus eksekusi test case lagi, kemudian juga akan update dokumentasi pengujian apakah bug yang ditemukan itu sudah aman atau sudah pas atau belum gitu ya. Nah, jika sudah aman gitu ya, maka di sini ya masuk ke tahap komen di tiket tersebut bahwasannya tiket ini sudah pas atau sudah aman dan kita boleh menggesernya ke dan untuk bisa ikut rilis. Nah, setelah menggeser ke dan maka dari teman-teman QA akan update eh, akan update test case tersebut untuk dimasukkan ke dalam regression test case ya. Di sana nanti sebagai bank test case di mana teman-teman QA harus mengupdate test case regression sheet
untuk nantinya dipakai di eh, apa di tahap regression. Nah, mungkin itu saja terkait penjelasan functional test beserta workflow mengenai functional test. Terima kasih.